Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-95. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pertempuran antara Empu Sodo dan keempat lawannya menjadi semakin dahsyat. Terasa bagi keempat lawannya bahwa Empu Sodo telah benar-benar hampir sampai puncak kewajaran ilmunya, meskipun ia belum mempergunakan ilmu pamungkasnya seperti yang telah diturunkannya kepada murid-muridnya, Kuda Sempana, Cundaka, dan beberapa orang yang lain. Witantra dan ketiga kawannya terpaksa memeras tenaganya pula. Namun bagaimanapun juga, terasa bahwa suatu ketika mereka pasti akan dibinasakan oleh Empu Sodo itu. Kemudian akan lenyap pula lah gadis yang harus dipertanggungjawabkan. Witantra itu pun kemudian menggeram. Alangkah aib namanya ketika ia bertugas untuk mengawal Kendedes, seorang bakal permaisuri Tumapel, hanya dalam jarak antara Tumapel dan Panawijen. Ia telah gagal. Kematiannya bukanlah hal yang dicemaskannya, tetapi dengan hilangnya Kendedes, maka namanya akan menjadi buah pembicaraan setiap prajurit dan bahkan setiap orang Tumapel, bahwa hilangnya Kendedes adalah karena tidak kemampuan Witantra, pimpinan pasukan pengawal istana. Tetapi ternyata bahwa kegelisahan Empu Sodo berpengaruh juga dalam pertempuran itu. Sekali-sekali orang tua itu masih mencoba mencari Kuda Sempana di antara orang-orang yang sedang bertempur hiruk pikuk itu. Namun setiap kali orang itu menjadi kecewa dan menggeram marah. Dalam hal yang demikian, kembali orang tua itu memperketat serangannya, sehingga akhirnya tenaga Kebu Ijo semakin lama semakin menjadi surut. Nafas Mahendra pun menjadi semakin terengah-engah, bahkan seluruh tubuhnya telah basah oleh keringat. Tangkai pedangnya pun menjadi basah pula, dan terasa seolah-olah pedang itu ingin meloncat dari genggamannya. Siddhartha pun tidak kalah cemasnya ketika tangannya seakan-akan menjadi semakin lemah. Tetapi Empu Sodo pun tidak pula kalah cemasnya. Ia pun dapat menduga bahwa sebentar lagi korban akan berjatuhan di pihaknya apabila Kuda Sempana dan kawan-kawannya tidak segera tampil ke medan. Betapa ia mengerahkan kemampuannya untuk membunuh Witantra dan kawan-kawannya sebelum ia berhasil membantu orang-orangnya. Namun ia memerlukan waktu pula. Karena itu, dengan nada penuh kejengkelan sekali lagi ia berteriak, "Hei, Kuda Sempana, di mana kau?" Pertanyaan itu telah menimbulkan pikiran baru bagi para perwira yang berdiri di samping Kendedes. Pertanyaan itu meyakinkannya bahwa ada sesuatu yang tidak semestinya terjadi, sehingga karena itu ia telah mengambil suatu sikap untung-untungan kepada seorang prajurit yang dipercayainya. Ia berkata, "Gantikan tempatku, berdua sebelah menyebelah. Aku akan membantu Kakang Witantra dan Kakang Siddhartha. Kalau terjadi sesuatu, cepat panggil aku kemari." "Baik,"
Sahut prajurit itu yang kemudian berdua dengan seorang kawannya. Mereka berdiri sebelah menyebelah, tandu Ken Dedes di dalam lingkaran beberapa kawannya yang lain. Di tangan prajurit itu tergenggam sebatang tombak pendek dan prajurit yang lain menggenggam pedang yang panjang. Ketika kedua prajurit itu telah bersiap di kedua sisi tandu itu, maka berkatalah perwira itu kepada Ken Dedes, "Tuan Putri, hamba mohon izin untuk membantu Kakang Witantra yang agaknya mengalami kesulitan. Apabila terjadi sesuatu di sini, biarlah hamba segera datang kemari." Ken Dedes ragu-ragu sesaat, tetapi ketika ia melihat kedua prajurit yang bertubuh besar kekar dan berwajah keras berdiri di kedua sisi tandunya, ia mengangguk sambil berkata, "Tetapi kau harus segera kembali apabila kami di sini memerlukan." "Hamba Tuan Putri," jawab perwira itu. Dan tanpa menunggu lagi, segera ia meloncat menembus lingkaran prajurit yang dibuatnya. Dengan tangkasnya segera ia terjun dalam pertempuran bersama dengan Witantra dengan kawan-kawannya. Sepasang senjatanya segera berputaran. Dengan kesegaran tenaganya, cepat ia dapat mempengaruhi keadaan. Witantra terkejut melihat kehadirannya. Karena itu dengan serta-merta ia bertanya, "Kau datang juga kemari?" "Aku telah menyerahkan kepada para prajurit pilihan. Aku akan segera kembali ke sana kalau diperlukan." Witantra tidak menjawab. Ia memang memerlukan bantuan itu, dan ia sependapat apabila diperlukan, biarlah ia meninggalkan arena ini. Dengan kehadiran lawan barunya, maka pekerjaan Empu Soto menjadi kian berat. Namun dengan demikian, ia menjadi semakin marah. Orang baru itu hanya akan mampu memperpanjang waktu, tetapi tidak akan mampu menyelamatkan mereka dari bencana. Tetapi perpanjangan waktu itu pun benar-benar telah mencemaskan hati Empu Soto. Di sekitarnya, ia melihat bahwa orang-orangnya pun telah menjadi kian sulit. Kalau semua mereka sengaja membuat kegaduhan dengan serangan-serangan yang tidak teratur, maka semakin lama mereka benar-benar menjadi tidak teratur, bukan karena kesengajaan. Ternyata prajurit Tumapel lebih berpengalaman dalam pertempuran bersama. Mungkin orang-orang Empu Soto itu seorang melawan seorang tidak kalah dari para prajurit Tumapel, tetapi kerjasama dan bertempur dalam pasangan-pasangan yang serasi. Ternyata para prajurit Tumapel itu telah melampaui mereka. Orang tua bertongkat panjang itu pun menggeram. Kemarahannya kini telah memuncak. Dengan demikian maka tidak lagi dapat mengekang dirinya dalam pertempuran itu. Namun melawan 5 orang perwira prajurit pengawal Aku Tumapel, ternyata Empu Soto memerlukan waktu pula. Sampai sedemikian jauh, ternyata kuda Sempana dan kawan-kawannya masih belum menampakkan dirinya pula. Bahkan sampai saat-saat yang sangat mencemaskan Empu Soto, sehingga akhirnya Empu Soto mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkelahian itu menurut seleranya sendiri. Ia tidak tertarik lagi kepada rencananya yang telah disusunnya bersama kuda Sempana. "Aku musnahkan saja semua orang Tumapel ini," katanya di dalam hati, dan ia benar-benar ingin melaksanakannya. Ken Dedes yang melihat perkelahian itu, hatinya benar-benar menjadi cemas. Ia tidak tahu apa yang sedang berlangsung antara Empu Soto dan kelima lawannya. Namun menurut penilaian Ken Dedes, apabila lawan Witantra bukan benar-benar orang yang sangat sakti, maka ia pasti tidak memerlukan 3 orang untuk mencoba melawannya.
Bahkan 5 orang pun tidak segera dapat mengatasi keadaan. Mereka seakan-akan mampu berlari-lari melingkari Empu Soto untuk kemudian berloncatan menjauh bersama-sama sebelum 1-2 orang menyerangnya dari arah yang berbeda. Tetapi apabila Ken Dedes melihat pertempuran di sudut-sudut yang lain, ia melihat para prajurit Tumapel selalu berusaha mendesak dan bahkan mengejar orang-orang liar itu berlari-lari melingkar-lingkar. Tetapi para penyerang itu masih saja berteriak-teriak tak menentu dengan nada yang menyakitkan telinga. Meskipun suara teriakan-teriakan itu tidak sekeras pada saat-saat mereka datang. Ketika mereka kemudian telah sampai ke puncak yang paling gawat dari pertempuran itu, baik bagi Witantra dan kawan-kawannya maupun bagi orang-orang Empu Soto yang masing-masing selalu terdesak oleh lawan-lawan mereka, di kejauhan terdengar sebuah suwitan nyaring. Sekali, 2 kali, dan kemudian diulangi lagi sekali, sehingga menjadi 3 kali. Suara itu seperti suara seekor burung yang melengking memecah gelap malam. Ternyata suara itu telah mengejutkan semua orang yang berada di arena pertempuran itu. Bagi Witantra dan para prajurit Tumapel, suara itu seakan-akan suara hantu yang telah siap menerkam mereka, dan sikap yang sangat mengerikan. Dalam kesulitan itu, maka mereka masih harus menunggu bencana yang bakal datang. Para prajurit yang berada di sekitar Ken Dedes pun segera merapatkan diri, seakan-akan mereka mendapat perintah untuk menghadapi kemungkinan yang paling akhir dari perjuangan mereka. Tetapi Witantra, Mahendra, Kepu Ijo dan kedua perwira bawahan Witantra menjadi semakin terkejut melihat sikap Empu Soto. Ternyata orang tua itu pun terkejut bukan buatan mendengar suara suwitan 3 kali berturut-turut. Seperti disengat 1000 lebah biru, Empu Soto itu melontar surut beberapa langkah. Diangkatnya wajahnya sambil memanjangkan lehernya. Witantra dan kawan-kawannya yang menjadi keheranan justru berdiri saja tegak di tempatnya, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang bukan seharusnya. Mereka menyangka bahwa suara suwitan itu adalah pertanda kehadiran kuda sempana dan kawan-kawannya yang mungkin bukan saja 3 orang, tapi dengan beberapa orang lain. Namun menilik sikap Empu Soto, maka kemungkinan itu pasti berbeda dari peristiwa yang akan mereka hadapi. Terdengar Empu Soto itu menggeram, sekali dilayangkannya pandangan matanya kepada orang-orangnya yang masih bertempur melawan prajurit-prajurit Tumapel. Ternyata mereka semakin menjadi terdesak. Dalam ketegangan itu, sekali lagi di kejauhan terdengar suara itu. Suara suwitan 3 kali berturut-turut. "Setan!" geram Empu Soto. "Apa pula yang terjadi dengan anak cengeng itu?" Witantra masih tegak di tempatnya, kawannya pun masih belum berbuat sesuatu. Namun di dalam dada mereka berdetaklah berbagai pertanyaan tentang sikap orang tua yang mengerikan itu. Tiba-tiba Witantra dan kawan-kawannya dikejutkan oleh suwitan Empu Soto itu. Mirip dengan sebuah siulan panjang, suaranya menyusup menembus gelap malam, melingkar-lingkar di dalam hutan. Witantra dan kawan-kawannya tidak tahu sama sekali Sasmita Sandi semacam itu. Karena itu, mereka harus mempersiapkan diri mereka menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Mungkin siulan Empu Soto itu memperdengarkan kidung kematian bagi mereka dan para prajurit Tumapel.
Tetapi yang terjadi adalah berbeda dengan dugaan mereka. Mendengar suara siulan itu, maka serentak orang-orang Empu Soto berteriak semakin keras. Namun apa yang mereka lakukan justru sebaliknya. Mereka berlari-larian di arena itu untuk sesaat. Kemudian dengan cepatnya mereka meloncat menyusup ke dalam gerumbul-gerumbul yang gelap di balik rimbunya hutan. Beberapa orang prajurit Tumapel berusaha untuk mengejar mereka, namun terdengar Witantra memberi aba-aba. "Biarkan mereka!" Para prajurit Tumapel terhenti di tempatnya. Terasa pula oleh mereka itu suasana yang seolah-olah menyimpan rahasia, suara-suara suwitan dan siulan, kegelapan malam di antara batang-batang pepohonan. Empu Soto yang masih berdiri di tempatnya dan suara teriakan-teriakan orang-orang yang berbuat seakan-akan orang-orang liar itu yang semakin lama menjadi semakin lemah. Keadaan itu pula lah yang memaksa Witantra mencegah anak buahnya terjerumus di dalam keadaan yang tak mereka kenal. Sesaat setiap orang di perkemahan itu berdiri tegak di tempatnya. Wajah-wajah mereka menjadi semakin tegang, namun mulut mereka terkatup rapat-rapat. Witantra, Mahendra, Kepu Ijo, kedua perwira bawahan Witantra, para prajurit Ken Dedes dan bahkan Empu Soto sendiri, mereka seakan-akan sedang menunggu suatu peristiwa yang akan meledak setiap saat. Tetapi yang terdengar kemudian, sekali lagi suara suwitan kini menjadi kian dekat. 3 kali berturut-turut, bahkan kini tidak saja dilontarkan oleh seseorang, tetapi 2 orang hampir bersamaan. Sekali lagi terdengar Empu Soto menggeram. Di antara suaranya yang berat terdengar ia mengumpat, "Setan manakah yang berani mengganggu Empu Soto dan murid-muridnya?" Kata-kata Empu Soto itu pun mengejutkan Witantra dan kawan-kawannya. Terasa bahwa Empu Soto merasa terganggu karena suara-suara suwitan itu. Karena itu, maka Witantra dan kawan-kawannya menjadi semakin tidak mengerti apakah yang sedang terjadi. Namun mereka terkejut ketika Empu Soto itu berteriak lantang, "Hei, kuda sempana, di mana kau? Siapakah yang telah berani mencoba menghalangi rencana kami itu?" Suara Empu Soto menggelegar seperti suara guruh di musim kesongo. Tetapi suara Empu Soto itu tidak segera mendapat jawaban. Sejenak mereka terpaku menunggu apakah yang bakal terjadi dan apakah jawaban yang akan mereka dengar atas pertanyaan Empu Soto itu. Namun jawaban itu tidak segera mereka dengar. Empu Soto yang masih berdiri tegak itu sekali lagi menggeram. Wajahnya menjadi semakin tegang dan tubuhnya gemetar menahan marah. Tetapi dengan demikian, Witantra dan kawan-kawannya perlahan-lahan dapat mengurai keadaan. Ternyata dugaan mereka benar. Ada sesuatu yang tidak wajar menurut rencana Empu Soto. Maka sekali lagi terdengar Empu Soto berteriak, "Kuda sempana, sekali lagi aku beri tanda, aku akan segera datang." Alangkah terkejut mereka bersama-sama ketika sekali lagi terdengar suara tidak begitu jauh dari tempat mereka. Meskipun suara itu tidak jelas, namun terdengar juga lamat-lamat. "Aku di sini, Guru. Ada orang gila yang menghalangi aku."
Empu Sodo tidak menunggu lebih lama lagi. Cepat-cepat ia meloncat meninggalkan Witantra dan kawan-kawannya hilang di dalam semak-semak. Adalah pasti bahwa Empu Sodo berusaha untuk menolong muridnya. Agaknya suwitan-suwitan itu adalah tanda dari murid-murid Empu Sodo untuk menyatakan bahwa mereka berada dalam bahaya. Witantra masih berdiri sejenak di tempatnya, tetapi tanggapannya atas peristiwa itu telah memaksanya untuk mencoba mengikuti Empu Sodo. Karena itu maka katanya, "Siddhartha, tetaplah di sini berdua. Aku, Mahendra dan Kebu Ijo akan mencoba melihat apa yang terjadi dengan orang tua itu." Wajah Siddhartha yang masih tegang tampak berkerut. Ia masih melihat peristiwa ini diliputi oleh suatu keraguan-raguan yang tidak menentu. Karena itu katanya, "Kakang Witantra, apakah tidak terlampau berbahaya bagi Kakang untuk pergi ke dalam semak-semak yang tidak Kakang kenal? Aku tidak akan pergi terlampau jauh. Kalau kuda sempana dapat kita dengar dari sini, maka suaraku pun pasti akan kalian dengar apabila kalau aku memerlukan kalian." Jawab Witantra. Siddhartha menganggukkan kepalanya. Sebenarnya di dalam hatinya sendiri terpancar keinginannya untuk melihat kenapa kuda sempana tidak dapat menyelesaikan rencananya dengan baik. Tetapi ia tidak dapat meninggalkan perkemahan itu tanpa penjagaan. Karena itu maka katanya, "Silahkan Kakang. Tetapi Kakang, kita akan selalu memberikan tanda apabila kita saling memerlukan." "Baik," sahut Witantra, yang kemudian bersama dengan kedua adik seperguruannya menyusup ke dalam semak-semak dan hilang di balik rimbunnya dedaunan. Tetapi mereka bertiga tidak segera dapat menemukan arah kemana mereka harus pergi. Mereka hanya mampu membuat ancer-ancer arah suara kuda sempana, tetapi suara itu pun tidak begitu jelas bagi mereka. Karena itu, untuk sesaat mereka berjalan dengan hati-hati ke arah itu. Mereka menyibak dedaunan dan menyusup di bawah akar-akar pepohonan. Mereka tidak dapat mencari jalan lain. Mereka hanya dapat memintas lurus ke tempat yang mereka sangka akan didatangi oleh Empu Sodo itu. Namun dalam pada itu, mereka tetap dalam kewaspadaan, sebab mereka masih belum dapat menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi. Mungkin mereka masih tetap berada dalam jebakan Empu Sodo yang membuat rencana demikian berbelit-belit. Tetapi setelah mereka berjalan beberapa lama, mereka sama sekali belum menemukan apa-apa. Mereka tidak mendengar suara apapun, dan bahkan mereka seolah-olah terkurung dalam sebuah gua yang gelap pekat. Hitam dan kelam di sekeliling mereka. Yang dapat mereka lihat hanyalah bayangan dedaunan yang menggapai-gapai ditiup angin malam, seperti tangan-tangan hantu raksasa yang akan menerkam mereka. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara tertawa yang seakan-akan meledak-ledak tidak begitu jauh dari tempat mereka. Suara itu adalah suara Empu Sodo dalam nada yang tinggi menyakitkan telinga. Di antara suara tertawa itu terdengar ia berkata, "Hei, rupanya kau yang datang, kelinci kurus." Tidak ada suara menyahut, yang terdengar masih saja suara tertawa Empu Sodo. Bukan karena orang tua itu menjadi bergembira atau menemukan permainan yang menyenangkan, tetapi nada suaranya melontarkan keheranan dan kebencian yang melonjak-lonjak di dalam dadanya.
Witantra memasang telinganya baik-baik. Perlahan-lahan ia menemukan arah yang harus dianutnya. Karena itu, maka segera ia berbisik kepada adik-adik seperguruannya. "Kita menerobos ke utara." Mahendra dan Kebo Ijo tidak menjawab. Dengan pedang terhunus mereka berjalan terbongkok-bongkok menghindari sulur-sulur yang bergayutan pada pepohonan. Tetapi kini mereka melangkah dengan pasti. Mereka telah menemukan arah. Semakin dekat mereka dengan arah suara tertawa Empu Sodo, mereka menjadi semakin berdebar-debar. Apalagi kemudian suara tertawa itu tidak mereka dengar lagi. Meskipun demikian, mereka berjalan terus. Tiba-tiba mereka tertegun ketika beberapa puluh langkah lagi di hadapan mereka terdengar suara Empu Sodo. "Kuda Sempana, kenapa tidak kau bunuh saja kelinci ini, he? Kenapa kau dan kedua saudara seperguruanmu itu berteriak-teriak memanggil aku? Bukankah membunuhnya tidak lebih sulit daripada membantai ayam sakit-sakitan?" Tidak terdengar jawaban. Seolah-olah yang berada di tempat itu hanyalah Empu Sodo seorang diri. Setiap kali ia berbicara, maka tak ada suara yang menyahut. Kali ini kuda Sempana itu pun tidak menjawab. Kembali tumbuh keraguan-raguan di dalam hati Witantra. Apakah ini bukan salah satu pokal Empu Sodo untuk memisahkannya dari para prajurit yang lain? Ataukah memang ada tujuan tersembunyi yang tidak dimengertinya? Tetapi jarak itu sudah dekat, sehingga Witantra pun memutuskan untuk maju beberapa langkah lagi. Ketika mereka maju meloncati beberapa dahan-dahan yang rontok dan melintang di hadapan mereka, maka segera mereka melihat bagian yang luang dari hutan itu. Bagian yang meskipun sempit namun cukup memberikan tempat untuk bertempur, seperti tempat yang mereka pergunakan untuk berkemah. Dengan hati-hati, Witantra melangkah lagi beberapa langkah. Dari sela-sela rimbunnya dedaunan, ia mencoba melihat apa yang ada di tempat yang agak longgar itu. Namun malam gelapnya bukan kepalang, tetapi di tempat yang longgar itu, kepekatan malam seakan-akan menipis. Sinar bintang-bintang di langit tidak tertutup oleh dedaunan dan dahan-dahan kayu yang rimbun di atasnya. Dan apa yang dilihatnya benar-benar menggetarkan hatinya. Meskipun seakan-akan hanyalah bayangan-bayangan hantu yang hitam legam, mereka terdiri dari 5 orang. Namun Witantra dapat memastikan bahwa seorang di antaranya adalah Empu Sodo, yang 3 adalah murid-murid Empu Sodo sendiri. Namun yang satu berdiri agak terlampau ke sudut, sehingga Witantra hampir tidak dapat melihatnya. Seandainya bayangan itu tidak bergerak, yang tampak hanyalah hitam, bahkan garis-garis bentuknya pun tak dapat dikenalinya. Namun betapa terkejut Witantra yang tiba-tiba mendengar Empu Sodo berteriak, "Hei, siapa yang mencoba mengintip pertemuan ini?" Sebelum Witantra menjawab, ia melihat salah seorang dari kelima bayangan itu memutar tubuhnya dan maju selangkah, tepat ke arah Witantra dan adik-adik seperguruannya bersembunyi. Tetapi Witantra lebih terkejut lagi ketika ia mendengar bayangan yang di sudut itu berkata, "Biarkan mereka berada di sana." Sesaat Witantra terpaku di tempatnya. Bukan saja Witantra, namun kedua saudara seperguruannya pun terkejut pula mendengar suara itu.
Bahkan Kebu Ijo yang termuda di antara mereka bertiga tidak dapat menahan perasaannya. Setelah sekian lama mereka berjuang melawan Empu Soto dan bahkan hampir saja mereka mengalami bencana, tiba-tiba mereka melihat kehadiran orang itu. Karena itu, meledaklah kegembiraan Kebu Ijo. Hampir berteriak ia memanggil orang yang berdiri di dalam bayangan yang kelam itu. Guru, gurukah itu? Witantra menggamit tangan Kebu Ijo, tetapi anak muda itu tidak memperhatikannya. Bahkan selangkah ia meloncat maju dan sekali lagi memanggil. Guru, kami bertiga dengan Kakang Witantra dan Kakang Mahendra. Orang yang berdiri di sudut yang gelap itu menyahut. Kemarilah. Kebu Ijo menjadi ragu-ragu. Dilihatnya Empu Soto berdiri tegak seperti patung. Kalau ia berjalan ke tempat gurunya berdiri, Empu Soto itu dapat dengan tiba-tiba memotong jalannya. Dan dengan sebuah serangan mungkin ia telah terpelanting untuk tidak bangun lagi. Tongkat yang panjang itu pasti mampu mematahkan tulang-tulang rusuknya, sehingga dengan demikian anak muda itu berpaling kepada kedua saudaranya. Kalau mereka berjalan bersama-sama, maka kemungkinan untuk mempertahankan diri menjadi lebih besar. Agaknya gurunya melihat keraguan-raguan itu, sehingga katanya mengulangi. Kemarilah, Witantra, Mahendra, dan Kebu Ijo. Jangan hiraukan Empu Soto. Ia orang yang baik hati. Ia pasti tidak akan berbuat sesuatu. Empu Soto menggeram. Selangkah ia maju sambil bergumam. Kalau kalian bergerak selangkah, maka kalian akan berkubur di hutan ini. Kita akan terlampau banyak pekerjaan, Empu, berkata bayangan di kegelapan, yang ternyata adalah Guru Witantra yang kekurus-kurusan dan bernama Panji Bojong Santi. Kalau kau membunuh murid-muridku, maka sedikitnya kita harus mengubur 6 orang sekaligus di sini. Kenapa 6? Teriak Empu Soto. Apakah kau tidak mengerti hitungan sama sekali? Bukankah 3 ditambah dengan 3 itu berjumlah 6? Kenapa 6? Sekali lagi Empu Soto berteriak. Aku hanya membunuh 3 orang. Kau membunuh 3 orang dan aku membunuh muridmu 3 orang. Bukankah jumlahnya 6? Sekali lagi Empu Soto menggeram. Kali ini lebih keras lagi, tetapi ia tidak menyaut. Nah, Witantra, kemarilah, ulang Panji Bojong Santi. Witantra, Mahendra, dan Kebu Ijo kemudian melangkah bersama-sama. Pedang-pedang mereka masih erat di dalam genggaman tangan mereka. Dengan penuh kesiapsiagaan, mereka berjalan beberapa langkah di samping Empu Soto. Tetapi Empu Soto itu berdiri saja seperti tonggak. Ketika mereka telah berada di samping guru mereka, maka Kebu Ijo menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, untung guru segera datang. Kalau tidak, maka kami pasti akan ditelan oleh anak-anak Empu Soto. Panji Bojong Santi tidak menjawab, tetapi ia berkata kepada Empu Soto, anak-anak ayam kini telah kembali ke induk masing-masing. Nah, Empu yang baik, apakah sebenarnya yang kau kehendaki? Empu Soto memutar tubuhnya, ditatapnya Panji Bojong Santi dengan penuh kebencian. Namun ia tidak segera menjawab. Ketika kemudian ia berpaling, dilihatnya ketiga murid-muridnya, Kuda Sempana, Cundaka yang lebih senang disebut Mbau Rekso Kali Elo, dan Sungsang pun masih menggenggam pedangnya masing-masing.
Sesaat suasana menjadi sepi tegang, mereka berdiri berhadapan di dalam kelompok masing-masing, seolah-olah mereka telah berjanji untuk mengadakan perang tanding. Seorang guru dengan 3 orang murid masing-masing. Yang terdengar kemudian adalah suara angin malam yang mengalir di antara dedaunan, suara burung malam di kejauhan, dan suara anjing-anjing liar berebutan makan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.